yang mana yang harus kita tempuh, yang bisa sampai pada tujuan. Sebab banyak jalan menuju Roma. Sebab banyak jalan yang menuju Roma. Mana jalan yang bisa kutempuh untuk bisa sampai pada tujuan? Ngomong jalan Pak ya, itu kan sesuatu petunjuk untuk menuju mengarah pada tujuan. Oke. Salat itu jalan. Membaca Quran itu juga jalan. Apapun aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap dirimu itu jalan. Terus bagaimana caranya jalan ini bisa wasilah, bisa sambung terhadap tujuan itu? Makanya saya sebut wasilah, sesuatu yang menyambungkan antara Anda terhadap yang dituju. Itu namanya wasilah. Saudara-saudaraku, silakan Anda di thoriqoh mana yang kalau bicara masalah thoriqoh muktabaroh, silakan. Silakan. Anda harus bisa dan membawa wasilah yang bisa sampai pada tujuan, yaitu Allah. Masuklah kau di dalam surah Al-An'am ayat 79 tadi. Yang namanya hablum minallah, hubungan ruh langsung pada Allah tanpa lainnya, tali wasilah langsung pada Allah. Disebutkan, ungkaplah makna, maksud daripada surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Depno wajah rohmu terhadap wajah Allah kanti hanifan, kanti mancep, kanti temenan. Pundi wajah roh itu? Kalau wajahnya jasmani, ya niki. Ono lanang, ono wedok, ono lanang ngaku-ngaku wedok, ono wedok ngaku-ngaku lanang. Wajah jasmani iki mohon maaf kalau sudah umur 80-90 ilang ayune, ilang gantenge kari. Lah, itulah wajah jasmani. Kalau wajah rohani tergantung. Sebab wajah rohani itu ada kalanya ulaika kal an'am bal hum adol. Ono sing luwih elek katimbang hayawan. Karena sifatnya hasud, riya, takabur, sum'ah. Hasud, waduh, ngeri aku rek, ngeri. Makanya Allah katakan mereka itu seperti hayawan. Bahkan lebih jelek daripada hayawan. Wajah roh yang bagaimana yang seperti itu Bapak Ibu? Bukannya saya itu sok apik ndak. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara saya. Bahwasanya yang dimaksud Allah wajah kal an'am itu adalah kita rohaniyah yang masih bercinta rohaniyah terhadap selain Allah. Yaitu bercinta terhadap hubbus syahawah. Itu. Inilah wajah-wajah yang masih menyekutukan Allah. Sehingga bagaimana Nabi Ibrahim ketika sudah menghadap wajahnya terhadap wajah Allah, sehingga dikatakan dalam surat Al-An'am tadi, wa ana minal musyrikin. Wa ana, dan sesungguhnya saya. Hanifah wama ana minal musyrikin. Wama ana lan ora ono utawi saya, kata Ibrahim, iku minal musyrikin, golongan orang yang menyekutukan. Berarti dia bersih tauhidnya karena sudah bertemu Allah.
Padahal yang pertama tadi kita masih wajah-wajah, itu tadi Pak. Kal-an'am itu dimaknani rojo koyo. Berarti kita itu wajah roh ono sing wajah 35. Nggih. Ngertos 35? Nggih, apal. Wis kita gak usah ngurusi 35 atau yang lainnya, jangan. Sekarang yang terpenting bagaimana tidak seperti itu lagi. Dalam satu kaidah secara syariah dikatakan jikalau ruh itu terkuasai oleh nafsu, dia lebih jahat, lebih jelek daripada hayawan. Tapi jikalau dia dikuasai akal, maka lebih mulia derajatnya daripada malaikat. Iki maksudnya bagaimana? Kembalikan wajah roh jenengan kali kula ini terhadap aslinya. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah, ruhaniyahmu itu di jalur dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ai dinut tauhid. Ikuti ajaran yang mengesahkan pada Allah. Ruhaniyah ini. Jikalau kau mengikuti di situ, maka yuhibbukumullah. Ayatnya kan gitu. Cintamu akan diterima oleh Allah. Dan dijadikan kau sebagai kekasihnya. Lah inilah yang kumaksud jenengan iki ruhaniyah Anda wajahnya sudah menghadap wajah Allah. Apa wajah ruh yang sesungguhnya? Imanul haq. Ngenen. Imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar berarti jatuhnya di ihsan. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak, kau merasa selalu dilihat Allah. Nah, untuk menimbulkan ruhaniyah di wilayah itu, ini imanul haq, mau tidak mau muaranya seluruh thariqah, seluruh jalan itu muaranya ada di la ilaha illa anta. Di dalamnya lah akan mengenal dzikir sirrul asrar. Buka dalam kitab hikam. Di sini ada 3 pintu. Pintu pertama su'aul basyirah. Orang Jawa mengatakan rasa. Dulu waktu Simbah didik saya tentang ilmu sejati, kapitayan, dikenalkanlah zikir rasa. Dengan rasa itu kami diperintahkan untuk berdiam diri, untuk sadar sepenuhnya tentang diri itu adalah patung. La haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun si makhluk, kekuatan apapun si makhluk. Semata-mata itu illa billah. Mungkin ada yang pernah masuk kapitayan atau ilmu sejati. Iya. Disuruh duduk, pikiran dikosongkan dari urusan dunia, hati pun juga begitu, hanya masuk satu titik, apa? Kesadaran penuh. Kalau semua makhluk itu tidak bisa punya apa-apa. Disuruh masuk di dalam satu titik kosong, itulah yang memiliki segala-galanya. Illa billah itu. Gus, gak gendengan kira-kira. Kira-kira gak gendengan cara saiki. Gak. Umpama gendeng ya gampang toh digonang menur. Napa bingung? Ora. Wong iku lho rek kholwat rek iku lho. Biyen dulu namanya Pak salat daim. Namanya topo, kita disuruh topo. Dulu
Lu bagaimana versi Quran? Nah ini tak buka. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana caranya kita berzikir sirul asrar untuk menuju dan bertemu Allah, dan ini sebagai wasilah dan muaranya para thariqah. Semua thariqah harus masuk di dalam ini, Pak. Kalau nggak masuk di sini, mohon maaf, puluhan tahun jenengan tidak akan pernah bisa wusul. Mentok ya, mentok nih alam kasyaf, di situ intip-intip muraqabah pada Allah, tapi nggak bisa bertemu, nggak bisa bertemu. Jadi mau melebu ditutup, duk, kayu lele enggak ditutup, duk, melebu mana? Ujung-ujungnya kita menjadi orang yang berkaromah, ya. Kita akan tahu tembus sap langit pitu, tembus sap langit, tembus sap bumi pitu ada kekayaan apa dia? Tahu Anda, kasaf. Akan tahu apa isi di dalam hati orang lain, tahu. Akan tahu kliwar-kliwar malaikat ikut tahu. Malaikat Israel kliwar nanti cak. Iya loh. Tangga mari tak cukup. Kapan? Yes kira-kira sumben Senin jam 10. Lho oleh bocoran toh? Kondo nanggone tanggane. Yo. Bapakmu arep dicukuki lho. Sampean iyo. Dino Senin jam 10. Loh ada Pak orang yang seperti itu ada. Kasap Pak itu kasap. Kasap. Nyatanya iya. Lah. Bukan ini yang dimaksud konco-konco thariqah ketika suluk, tujuannya bukan ini. Tapi kebanyakan terbelenggu di ini. Sebab apa? Sebab belum membawa kunci masuk di dalam makom musyahadah, yaitu makom pertemuan terhadap Allah di dalam kewusulan. Makanya saya katakan, thariqah pundi wae bila ingin dan lekas wusul tidak berpuluh-puluh tahun, masuk di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anda akan dimasukkan Allah di dalam perut ikan nun. Di situ Anda tidak akan mengenal dunia apapun. Justru posisi tidak mengenal dunia itulah Anda akan diproses Allah untuk bertemu mengenal terhadap Allah. Nabi Yunus itu mboten minta keluar, Pak. Mboten. Sampeyan tinggal ya, subhanaka inni kuntu minal, ngakoni kalau aku dolim. Ya Allah, aku lah dolim. Bentuk mana kita dolim? Selama ini ruhaniah kita bercinta pada selain Allah. Selama ini kita memuja terhadap selain Allah. Ngegong-ngegong no sak liyane Allah. Iki fakta loh Pak. Iya. Makanya mengapa asbabun nuzulnya ayat 54 ini? Surat Az-Zumar. Ya di situ karena kita itu selama ini berpuluh tahun ruhaniah kita memuja terhadap selain Allah. Dunyane peleme dicukuk tanggane disinggrek ngene, mecicil-mecicil. Iya. Mecicil-mecicil. Lah ya gak sadar sing nyukulno sapa? Sing gedhekno pelem ya sapa? Sing matengno pelem ya sapa? Oleh karena merasa kita yang memiliki di tanah saya, hasil keringat saya beli tanah, hasil keringat saya menanam. Akhirnya apa Pak? Itu tadi ono tonggo amek gak kondo. Akhirnya gitu kan. Allah ya karim. Silakan hukum syariat kita tegakkan dalam jasmani kita. Tapi ingat, tolong pesan saya, juga tegakkanlah hukum hakikat. Ingat hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Aku kurang diutus oleh Allah ke bumi, kata Rasul, kecuali menyempurnakan akhlak manusia.
Akhlak secara jasmani kita ditata hukum syariah, akhlak secara ruhani kita ditata hukum hakikat supaya bisa ma'rifat pada Allah. Ini yang harus saya galangkan, serukan di tengah-tengah umat Islam supaya umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia bisa mengenal Tuhannya dengan sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Jangan pasrah secara jasmaniamu saja tetapi juga rohaniamu. Ini Al-Baqarah 208 itu tadi. Subhanallah. Terus kalau sudah masuk di dalam Sirul Asrar, baru Pak akan tertata ini wajah tu wajah Anda. Imanul haq, iman sing bener yaiku iman yang hanya pada Allah di dalam hal segala apapun. Ini tadi terpal yang secara syariat diterpa angin. Angin itu makhluk, kita melihat makhluknya angin. Tapi lewat dzikir Sirul Asrar rasa su'aul basiro, merasakan kehadiran Allah baik di dalam maupun di luar angin yang meliputi innahu bikulli syai'im mukhit, akhirnya bisa bergerak. Ini berarti sing kula maksud zikir yaitu sadar dan menyadari ruhaniyahmu, hatimu, bahwasanya yang menggerakkan makhluk di situ adalah Allah. Iki gak diomong Pak, ning dirasa, tetapi di dalam hati dirasa, diimani. Nek diwaca iku ilmu, padha wis tak omong niki ilmu sian. Nek ilmu wis sampean tampa yo amalno, wa amilus sholihah, amalno. Biar berbuah ilmu itu manfaat dipraktekni. Ngomong memang jarine arek-arek gampang. Niku lak jari penoah gitu. Lebih berat ngomong Pak daripada ngelakoni. Ngelakoni gur diem Pak, mungsuhe langsung datang Allah, tabrakane langsung Allah. Lah nek ngomong bermacam-macam tiang karakter, ono sing karakter ngene ngono, akhire piye Pak? Sing gak cocok mesti moyeng keceron ngajine keceron. Ilmu apa yo? Allah ya kan selalu ala Nabi Muhammad. Sampai tak giring tak duduno wasilah sing pener. Lintasan antara ruhaniyah pada Allah lewat thariqah manapun monggo. Ini nanti Anda biar tahu. Berarti Sirul Asrar itulah wasilahmu. Wasilah itu adalah yang tidak terputus. Mana jalan kau untuk menuju dan bertemu pada tujuan yang tidak terputus? Mana itu? Ini namanya wasilah. Mana hablum minallahmu, tali nang Allah langsung yang tidak terputus mana? Sebab Allah katakan wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Tali yang tidak terputus terhadap Allah adalah orang-orang yang sudah tinggalkan yakfur bit-taghut, cintanya pada selain Allah. Dia tinggalkan. Habis itu wa yu'min billah, dia akan sambung langsung terhadap Allah. Ini mana yang membuat ruhaniyahmu itu bisa tinggalkan selain Allah imannya? Ternyata masuknya di Sirul Asrar. Lewat rasa iman tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya. Hanya Allah itu. Udah sampai gak usah bingung. Niki gak ditunggoki guru wiritan dzikir Sirul Asrar Gus. Gurumu iku sing bimbing awakmu langsung Gusti Allah ning awakmu luwih ide. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripadamu. Aku mau Jakarta adoh ngorok ning omahe. Wis aku tak nang pondok cek ditunggoki Gus waktu kholwat. Ide ambek gurumu. Alah padha ae aku lho turu ngorok. Jenengan dimanapun silahkan berkholwat,
berzikir sirul asrar. Gurumu iki langsung Allah sing bimbing. Lah apa nuduh aku ya? Kemarin kami pas ngaji di Krian tentang surat apa ini? Yang namanya guru, pembimbing, hatimu masih menuduh selain Allah, makhluk dalam arti kau masih syirik. Masih syirik. Contoh, status kita manusia kan la haula wala quwata, kan enggak? Tidak ubahnya saya, sama dengan jenengan. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama ana basyarum mislukum, aku podo dengan kau umat, podo makhluki. Coba, umpama tidak ada illa billah pada diriku, heta seongkok muklason iki makhluk bisa tah nyampe no? Gak bisa. Iman Anda harus masuk tembus pada Allahnya yang membimbing Anda. Harusnya gitu. Loh ini loh hablum minallah. Ini Pak. Jalannya lewat sirul asrar. Makanya saya katakan saudara-saudara saya di Thariqah Mutabaroh manapun silahkan. Muaramu itu bisa wusul ada di sirul asrar. Kalau tidak, mohon maaf. Saya sudah korban berpuluh tahun. Ternyata hasil riset kami, ternyata muaranya kewusulan ada di sirul asrar. Makanya saya tularkan. Urusan jenengan gak mau nerima, bukan urusan saya. Ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan hal yang jelas. Coba praktekkan. Anda berzikir jahri atau sirri tanpa sirul asrar, bagaimana Rausi? Terserah, sampean sendiri yang bisa merasakan. Dan bagaimana ketika jahri atau sirri berlangsung disertai sirul asrar? Piye? Bagaimana Rausi ning ati sampean? Jadi jangan menolak dulu, buktikan dulu, kalau nggak cocok dilepeh. Monggo. Saya katakan disebut wasilah itu sesuatu yang tidak terputus antara dirimu ketika di thariqah manapun, jalan apapun sampai pada Allah. Allah itu gak ada bos. Sampai kok mikir tali wasilah itu dawa ora. Bahkan di dalam surat Al-Hadid Allah katakan ayat 3 ya, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah itu di dalam dan di luar dirimu. Agak jauh tuh Pak? Tidak jauh. Mana wasilah atau sambungan yang bisa ngeklik no antara ruh dengan Allah? Nah itu ternyata miturut riset saya mulai tahun 76 ya, mohon maaf, ada di sirul asrar. Berapa puluh tahun Pak? Di sirul asrar. Munculnya dari surat Al-Anbiya 79, itu 78. Kalau nggak salah 78. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atas kesadaran kita selama ini zalim pada Allah, yaitu bercinta selain Allah, muncul nafsu lawamah, akhirnya nafsu mutmainah jenengan iki sedikit demi sedikit bangkit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i baliyo sira he mutmainah ila rabbiki maring pangeran ira radhiyatam mardiyah. Olehmu bali tidak terpaksa, ridho dan diridani. Jadi tidak karena Anda berilmu, tidak karena Anda sogeh, tidak Anda ini sebagai orang yang termasyhur, tidak. Tetap karena Allah, karena Allah. Untuk bisa melepaskan karena Allah, ketika Anda dzikir, lepaskanlah keakuanmu yang bisa melakukan. Jadilah kau seperti patung. Semua yang terjadi di situ illa billah. Mantap nek ini. Ya iki maksudnya ngaji sementara itu yang ditunggu-tunggu kita beratus-ratus tahun. Ya ini sebetulnya sejak lama ini memang ditutup-tutupi, terkesan, disembunyikan. Ketahuilah belum masanya, belum waktunya. Pada saat setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin memang terkesan disembunyikan.
belum waktunya. Sekarang sudah terlepas 2014, oke ae njauh model ya apa? Ya oke ae. Lah ngoten ta? Jari Gusti Allah sembarang sak karepmu. Lah ngoten ta? Jadi alhamdulillah kula sendiri juga saged ditemukan Allah saudara saya yang ada di kota Nganjuk. Semoga kedatangan saya tidak menjadikan satu suasana yang panas, tapi menjadi suasana hati yang bertambah dingin. Masyarakatnya juga begitu. Yang asalnya tidak sadar torikoh, dia sadar torikoh. Yang ada di torikoh sadar hakikat, yang sudah di hakikat sadar ma'rifat. Disitulah syarat-syarat untuk bisa bertemu Allah. Wasilah kita itu lewat sirul asrar. Dengan sirul asrar, maka disitulah Allah memunculkan satu ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tadi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Untuk bisa bertemu terhadap Allah cuman ada dua syarat, Pak. Dua syarat, gampang sekali. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, kalau orang Islam berarti Allah pertama syaratnya falyamal amalan sholihan. Pundi amalan sholihan itu? Yang bertemu Allah itu ruhaniyah, berarti ruhaniyah harus melaksanakan perbuatan yang baik, yang bagus. Ingat husnul a'mal dalam hikam, nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir di mata Allah tergantung buah yang ada, keadaan ruhaniyah kita bagaimana. Apakah bagus atau enggak? Dikatakan bagus ruhaniyah kita apabila bersumber mingkol bin salim, ai la haula wala quwata illa billah. Nek jenengan iku ning ati, iku sudah merasakan yang melakukan semuanya itu Allahnya, maka itulah yang disebut la haula wala quwata illa billah. Justru kita ngakoni kalau kita itu patung iku gak iso nyapo-nyapo, obah yo gak iso nek gak diobahke, ngomong yo gak iso nek gak diomongke, krungu yo gak iso krungu nek gak dikrungokke. Inilah beliau-beliau kalau sudah melakukan amalan sholihan itu seperti itu. Bon, satu. Dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat kau beramaliyah apapun ya, wala yusyrik. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Artinya hatimu jangan ada selain Allah. Jangan ada. Contoh, ketika sholat jangan muncul keakuanmu yang bisa melakukan. Allahu Akbar, arek cilik nu nangis mburi rawame. Wis rawame arek cilik Jumat biasa to, Pak. Sholat Jumat niku ketika imam ngimami sholat Jumat, di belakang itu rawame. Kadang amine lho dawawakne. Main disambung kancane main. Ya ya. Terus kita yang di depan sholat lah nyapo ati dileboni arek cilik yo. Nek dileboni arek cilik mesti muring-muring. Anake sapa betondonge sapa ngono. Lah apa? Sholat kok muring? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah kau dalam hatimu ada penguasa selain Allah. Jangan ada. Kita berhubung belum mempunyai wasilah, mohon maaf ya, maka otomatis arek cilik melepuh. Sekarang terlepas dari anak kecil, sing Jumatan iku ana sing klambenan, ana sing jasan, ana sing kaosan. Tepak kaos iku gambar miwon. Allahu Akbar, ini diwaca. Lho nggih, Pak. Miwon. Ya. Itulah kita, Pak. Karena belum bisa melepaskan rohaniah kita cinta selain Allah. Mohon maaf, ini pun masih keselilitan kita, hati kita terhadap selain Allah. Wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah ketika saat kau beribadah. Untuk menciptakan suasana ruhaniah kita itu adalah ahad pada Allah. Yo gampang, yo angel. Yo gampang, yo angel. Wis sampai ngen-ngen dhewe. Ana arek cilik loro A B. Dituki sepeda pancal. Yang enggak bisa, yang belum belajar mesti jatuh. Nggih mboten?
Yang sudah belajar, lihat, ngetril bisa, kok bisa ya? Ternyata jawabannya, karena yang bisa itu dan bahkan ngetril bisa jumping, sering belajar. Kita tahapannya ada 3 Pak. Belajar ilmunya, belajar lakunya, belajar istiqomahnya terus menerus. Itulah yang menjadikan mudahnya jenengan ini untuk duduk di wilayah ahad itu di situ. Jadi ketika saat apapun kondisi sikon yang dihadapkan Allah enak gak enak, tetap hati sampean pasti langsung klik. Allah iki kalau sudah terbiasa gak bisa putus, gak bisa. Tapi untuk masuk di wilayah nggak bisa putus, ya kejubel-jubel dulu Pak. Gak mungkin arek belajar bisa jemping dulunya nggak tiba-tiba, gak mungkin. Mesti ya peset kabeh. Iya, oleh karena dia tidak putus asa ketika jatuh berdiri terus belajar terus, barulah dia akan menguasai medan. Begitulah logikanya. Ruhaniyah kita ketika bermunajat khalwat pada Allah, sudah wajar kalau kita jatuh bangun. Lalai ingat seperti ombak Pak. Ingat tadi ombak ya, ombak karena masih banyak angin. Nanti kalau sudah air itu di dalam jeding dalam rumah anteng sudah. Ingat peribahasa mengatakan diam, air diam menghanyutkan. Lah hati-hati ya men. Loh di situ loh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu su'aul basirah tadi merasakan, meyakini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan. Napas keluar masuk, walaupun dibarengi dzikir sirhu Allah, sirul asrnya harus masuk, merasakan, meyakini di dalam napas keluar masuk di situ ada wujudnya Allah yang secara ruhaniyah, secara halus di situ terjadi. Udah ikuti aja, walaupun belum bertemu terus iki asah terus. Ketika su'aul basirah itu diasah terus, naik yang kedua ainul basirah. Apa? Bertemu. Itulah syaratnya bisa bertemu. Terus lakukan zikir, yaitu kesadaran kalau kita patung semuanya itu yang memperlakukan adalah Allah illa billah. Terus laksanakan, nanti akan ketemu ainul basirah, bertemu. Tatkala sudah bertemu, maka di dalam dirimu la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah fana dirimu. Kau sudah tiada. Konteks dalam iman keberadaanmu sudah tidak ada. Keakuanmu sebagai makhluk atau lainnya sudah tidak ada. Akhirnya hakul basirah yang ketiga ini Pak, hakul basirah. Apa? Menyatakan. Jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Jawabannya di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Akan muncul akunya Allah dalam dirimu. Lah akunya makhluk dalam dirimu sudah tiada sudah. Kalau itu sudah muncul, maka fa'budni wa aqimis shalah, terus jalankan itu. Peganglah kemerdekaan itu. Jagalah kemerdekaan rohaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Dikatakan merdeka karena Anda sudah terlepas dari jeratan nafsu. Akhirnya bertemu terhadap Allah, pertahankanlah kemerdekaan itu sampai kapan? Hatal yakin, sampai detik-detik kematian. Udah bon. Mesti husnul khotimah pun lenggah teng mriki. Muncullah akhirnya fana'u dzikri, dzikirnya adalah sudah kefanaan semuanya yang berlaku dalam dirimu. Yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Semuanya itu Allah itu ada di dalam dirimu.